Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pada kesempatan kali ini, di siang hari yang berbahagia ini, kita akan membahas suatu materi, yaitu materi yang diangkat dari sebuah hadis Arba'in Nawawi, tepatnya hadis ke-27. Di samping saya sudah ada ustadz kita, yakni Ustadz Hanif, yang akan memperjelas dan menerangkan isi dari hadis Arba'in Nawawi ke-27 ini. Kepada Ustadz Hanif, waktu depan kami persilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk saling mengingatkan kembali akan warisan dari Rasulullah SAW, warisan yang teragung, yaitu lesan Rasulullah yang kemudian kita sebut dengan al-hadis. Barang siapa yang berusaha untuk menghafal, menjaga 40 hadis dari perkataan Rasulullah SAW, maka nanti di hari kiamah akan didudukkan bersama para fuqaha, para ulama. Kalau kita lihat hadis ini sebenarnya adalah dhaif, namun banyak para ulama yang kemudian membukukan 40 hadis pilihan dalam buku-bukunya. Banyak sekali para ulama yang membuat kemudian kumpulan-kumpulan 40 hadis. Salah satunya yaitu Imam An-Nawawi, yang kalau kita lihat dalam tarikh hadis diterangkan di sana, ulama yang memulai mengumpulkan 40 hadis yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Kemudian ulama-ulama seterusnya ada Ibnu Daqiq, hingga sampailah yaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi membuat sebuah kitab yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan 40 hadis yang ini sangat-sangat mendalam kalau mau kita kaji. Sudah banyak para ulama mensarah akan kitab ini. Salah satu yang mensarah kitab ini adalah Ibnu Daqiq, seorang ulama pada abad ke-7 Hijriyah, yang beliau berguru kepada salah seorang ulama Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Sultanul Ulama, yaitu Al-Is bin Abdussalam. Mempunyai murid yang bernama yaitu Imam Adz-Dzahabi. Salah satu hadis yang mungkin kemudian menjadi priority untuk kemudian kita pahami, yaitu hadis yang ke-27 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, urutan nomor 27. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang dua sahabat ini kalau kita lihat dalam tarikh sahabat, keduanya bukan berasal dari negeri Arab. Sahabat yang bernama Wabisah bukan dari negeri Arab. Beliau-beliau ini mereka adalah para sahabat yang datangnya dari negeri Syam, dari jauh dari negeri-negeri Arab, yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Begitu juga yaitu dalam satu riwayat, dan ini disambung, yaitu dari riwayat Wabisah bin Ma'bad. Kedua sahabat ini keduanya berasal dari negeri Syam yang jauh dari negeri Arab.
bisa dikatakan bahwa para sahabat yang meriwayatkan, yang kemudian dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu Arba'in Nawawi hadis yang ke-27, para sahabat tersebut berasal dari non-Arab atau sering disebut dengan A'jam. Dalam hadis yang diriwayatkan Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, al-birru husnul huluk wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diperkuat kembali dari jalur yaitu sahabah Wabisah bin Ma'bad. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'al anil bir, qultu na'am, qal istafti qalbak. Al birru mathma'annat ilaihi nafs watma'annat ilaihil qalb wal ithmu ma haka fi nafs wa taraddad fi sadr wa in aftakan nas wa aftau. Hadisnya hasan, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, dan menyatakan bahwa hadis dari jalur Wabisah bin Ma'bad adalah hasan. Sobat Subulus Salam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan akan masalah bahwa hal itu baik atau jelek, bahwa hal itu merupakan kebajikan atau kemaksiatan, hal itu perbuatan bisa dikategorikan adalah perbuatan maksiat atau perbuatan yang Allah mempahlai, maka hadis ini sebagai dasar kita kemudian untuk menyandarkan bahwa ukuran kebaikan, ukuran kejelekan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Nawas bin Sam'an, saya katakan tadi beliau bukan dari orang Arab tapi orang Ajam, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan para sahabat-sahabat Ansor itu kalau mendatangi Rasulullah yang kemudian kebetulan ada para tamu yaitu para sahabat-sahabat yang dari luar non-Arab, mereka pasti bertanya dan para sahabat Ansor tadi pasti memperhatikan, ya. Karena saking uniknya pertanyaan-pertanyaan mereka, bahkan kita anggap remeh. Seakan-akan pertanyaan tadi itu, alah, kenapa harus ditanyain, kan sudah familiar. Tapi para sahabat Ansor memberikan perhatian utamanya terhadap Nawas bin Sam'an tadi. Jadi setiap kali para sahabat yang rata-rata datangnya dari negeri Syam, perhatian para sahabat Ansor akan perhatian pertanyaan utamanya, ya, terhadap para sahabat yang datangnya dari negeri Syam bertanya kepada Rasulullah, pasti mereka akan memperhatikan karena pertanyaannya unik-unik, ya. Pertanyaannya yang mungkin dianggap remeh para sahabat Ansor itu, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan demikian. Di dalam hadis dikatakan al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah baiknya perangai seseorang. Jadi ukuran kebajikan adalah perangai yang baik. Perangai yang baik kepada diri kita, perangai yang baik kepada orang lain. Tapi jangan lupa bahwa perangai kebaikan tentunya di sana ada interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iltizam bi syariatillah, komitmen terhadap syariat Allah, komitmen terhadap perintah Allah, itu juga merupakan albir, juga merupakan kebajikan. Kebajikan indikatornya yaitu dia adalah amalan kebaikan, kebaikan yang senantiasa mengarahkan kepada seseorang untuk
berbuat baik. Maka menjadi indikator orang yang kemudian dia semakin mendapatkan hidayah oleh Allah. Ciri indikatornya yaitu dia semakin mendapatkan taufik dan dia berbuat kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dia berbuat kebaikan satu, lahir kebaikan selanjutnya. Ini menjadi ciri akan orang yang mendapatkan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wal ismu mahaka fin nafsik. Sedangkan yang dimaksud dengan keburukan, sedangkan yang dimaksud dengan kemaksiatan adalah apa saja yang menjadikan diri kau gelisah, apa saja yang menjadikan diri Anda yaitu taraddad, berontak. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dan ciri selanjutnya yang ini harus kita pahami, bahwa kemaksiatan di samping itu kemudian menjadikan gejolaknya hati kita. Ternyata Rasulullah mengindikasikan bahwa ciri dari kemaksiatan selanjutnya, ciri perbuatan tadi bisa dikatakan perbuatan dosa adalah wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dan kamu benci dan kamu tidak suka jikalau apa yang akan kamu perbuat tadi merupakan perbuatan yang di mata manusia tadi itu kamu benci kalau kemudian perbuatan tadi dilihat oleh mereka. Sobat Subulus Salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah SWT. Rasulullah mendefinisikan kebaikan hanya satu kata, hanya satu ungkapan, yaitu adalah albirru husnul khuluq. Kebaikan, kebajikan adalah baiknya perangai, baiknya amalan-amalan perbuatan. Sedangkan al-ismu Rasulullah mendefinisikan dengan dua ta'rifat. Yang pertama adalah mahaka fi nafsik, sesuatu hal yang menjadikan gejolak hati kita. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kamu benci. Ini definisi Rasulullah terhadap perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kamu benci kalau apa yang kamu perbuat tadi itu merupakan perbuatan yang kemudian anggapan manusia-manusia itu melihatnya. Itu tadi ungkapan yang Rasulullah SAW ungkapkan, mendefinisikan makna kebajikan hanya dengan satu ungkapan, dan Rasulullah mendefinisikan makna al-ism, al-ithmu, atau yang sering disebut dengan perbuatan dosa atau kemaksiatan dengan dua ungkapan. Al-ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa itu definisinya adalah sesuatu hal yang mengganjal di hatimu dan kamu membenci jikalau apa yang kemudian kalian perbuat tadi, kamu perbuat tadi itu terlihat oleh banyak manusia-manusia. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad. Ataitu Rasulullah SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqal, kemudian Rasulullah SAW langsung memulai, ya. Jadi belum sempat Wabisah ini bertanya kepada Rasulullah, tapi tiba-tiba Rasulullah langsung melempar pertanyaan kepada Wabisah, dan ini merupakan kemujiatan. Jadi Rasulullah sudah mengetahui isi hati penanya ingin bertanya tentang apa. Maka kemudian Wabisah bin Ma'bad bertanya. Kemudian sebelum Wabisah tadi bertanya, Rasulullah sudah mendahului pertanyaan. Ji'ta tas'al anil bir. Ini merupakan kemujiatan Rasulullah SAW, mengetahui sesuatu yang mau ditanyakan. Jadi yang bertanya dulu adalah Rasulullah, bukan Wabisah. Yang ketika itu Wabisah mendatangi Rasulullah pengen bertanya, tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan ji'ta tas'al anil bir. Rasulullah langsung bertanya kepada Wabisah bin Ma'bad. Kemudian jawab Wabisah, na'am, benar ya Rasulullah. Kemudian jawab Rasulullah SAW, istafti qalbak, minta fatwalah kamu
kepada hatimu. Banyak para ulama mensarah akan hadis ini bahwa tidak semua hati, minimal hatinya sebagaimana hati Wabisah bin Ma'bad. Berarti standarnya ketika kita minta fatwa bukan fatwa kita saja ya. Jadi bukan kemudian ini pengkhususan untuk kemudian kepada Wabisah. Banyak para ulama-ulama mensarahnya demikian. Bukan istafti kolbak di antara kita, kemudian kita bertanya kepada hati kita, oh iki ape opo rae, oh ini layak dan tidaknya, oh ini perbuatan maksiat atau dosa ndak gitu ya. Jadi para ulama mengkhususkan bahwa ini hanya khusus untuk Wabisah. Kalau seandainya kemudian meminta fatwa kepada hati, berarti meminta fatwalah kepada para ulama gitu ya. Minta fatwa pada ulama. Banyak para ulama mensarah mintalah fatwa istafti kolbak bi ulama. Jadi mintalah fatwa kepada para ulama, bukan hati-hati kita, karena hati kita jauh sekali dengan hatinya para sahabat yang mereka bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah mereka, bagaimana qiraatul Quran mereka itu ya. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matsma'annat ilaihi nafs, kebajikan, kebaikan itu adalah sesuatu yang menenteramkan hati kalian. Jadi kalau hati ini kita tentram, jiwa kita ini tentram, maka itu bisa dikatakan kebajikan. Watsma'anna ilaihil qalb, begitu juga hati kita juga tentram, jiwa kita tentram, hati kita juga merasa tentram. Wal ismu mahaka fi nafsik, sedangkan keburukan, sedangkan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa itu adalah sesuatu hal yang menjadikan hatimu bergejolak, menjadikan hatimu bimbang. Wa taraddada fi sadri, begitu juga menjadikan hatimu seakan-akan pecah, hatimu seakan-akan bahwa merasa perbuatan tadi itu goncang, bahwa hati kita seakan-akan melihat perbuatan tadi itu goncang hati kita, antara itu perbuatan maksiat atau perbuatan yang diridhai oleh Allah, apakah kebajikan ataukah kemaksiatan. Itu. Wa taraddada fi sadri, dan hati kalian tadi seorang bergejolak. Maka kalau hal-hal yang subhat, pelajaran dari akan hadis ini untuk memperbanyak kita menghindari hal-hal yang subhat. Kita harus berlaku warak terhadap diri kita dengan hadis ini. Wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa aftau, walaupun kebanyakan manusia memfatwakan kepadamu demikian boleh, hal yang mungkin kita anggap subhat, tapi kemudian banyak menfatwakan dari manusia-manusia itu mengatakan boleh, maka itu sudah bisa digolongkan, yaitu masuk dalam kategori kemaksiatan. Sobat Subulus Salam yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan hadis ini menjadikan kita untuk lebih mengerti apa definisi dari kebajikan dan apa definisi dari kemaksiatan. Sudahkah kita masuk dalam hal yang kemudian kebajikan-kebajikan untuk kemudian kita lakukan, ataukah perbuatan yang selama ini kita lakukan atau yang akan kita lakukan masih, yaitu menjadikan taraddad fi sadrina lam yakun mutmain fi qalbina, tidak menjadikan diri kita mutmain di hati kita. Maka banyak beristighfar kita kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah, agar hati kita semakin mantap untuk mengamalkan kebajikan, agar hati kita semakin mantap untuk mengilmui apa itu perbuatan dosa dan apa itu kemaksiatan. Demikian Sobat Subulus Salam yang dirahmati Allah SWT, dari kami cukupkan, ada kurangnya dari kami pribadi, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang ke-27 ini menginspirasi bagi diri kita untuk lebih mendalami kembali akan hakikat Islam ini. Wallahu muwafiq bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.